cicilan bayar sekolah anak. Yuk bisa yuk. Hai Mam, seperti biasa hari ini saya lagi nyiapin sarapan. Sekarang jam 5.15 dan ini saya lagi bikin bakso ayam. Ini bakso ayam yang gampang banget bikinnya. Tadi saya cuman alusin daging ayam, kemudian tambah 1 telur, tepung tapioka, wortel, kemudian daun bawang dan bihun ya Mam. Oh ya, jangan lupa tambahin baking powder Mams, nanti biar hasilnya kenyal. Nah ini saya udah mau selesai nyetaknya dan ini sisanya bisa dibikin stok ya Mams, jadi bisa dipakai buat masak di hari berikutnya. Nah sebagian ini mau saya bikin sop, jadi saya mau bikin sayur sop pakai bakso ayam. Nah ini hasilnya Mams, ini gurih dan kenyal meskipun tanpa pengenyal. Sisa air cetakan tadi langsung saya bikin sayur. Nah ini saya tambahin bihun. Ini kalau pagi-pagi kita mau berangkat kerja simple banget ya Mams, jadi saya bikin sayur sekaligus lauk buat hari ini. Nah, siap buat sarapan, Mams. Nah, berikutnya ini saya mau beresin kamar, tapi ternyata kamarnya udah diberesin sama Pak suami. Alhamdulillah. Kemudian ini kamar anak saya juga udah rapi. Jadi saya sekarang mau aktivitas yang lainnya, Mams. Hari ini saya mau pakai outfit warna hijau. Ini salah satu warna favorit saya. Kemudian mau saya paduin sama outer warna abu. Kayak gini Mams. Nah ini outfit hari ini. Sekarang udah jam 7.47. Selesai beberes dan menyelesaikan aktivitas pagi hari, saya mulai berangkat kerja. Pagi ini agak syahdu karena seperti mendung-mendung dikit gitu Mams, tapi tak mematahkan semangat untuk terus giat bekerja. Ini perjalanan menuju tempat saya bekerja Mams. Pagi ini tumben agak longgar, biasanya jam segini udah padat banget Mams. Nah ini saya udah mau nyampe Mams. Apapun aktivitas Mams hari ini, selamat beraktivitas ya Mams. Semoga apa yang kita lakukan hari ini banyak membawa kebaikan untuk kita semua. Nah berikutnya waktunya buat sharing. Hai Mams, hari ini kita sharing lagi yuk. Buat Mams yang mau mulai nabung atau ngatur keuangan tapi masih banyak kebutuhan seperti cicilan, bayar sekolah anak, dan tanggungan-tanggungan lainnya, yuk bisa yuk. Nah, buat yang masih bingung mau mulai dari mana dan gimana caranya, yuk ikutin video ini. Fokus untuk perbaiki keuangan kita di tahun 2024 ini untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Hal pertama yang harus dilakukan adalah kenali dulu bagaimana keuangan kita. Mulai dari berapa penghasilan, berapa pengeluaran, cicilan kalau mungkin ada, dan berapa yang bisa ditabung. Jadi dari daftar pengeluaran yang kita buat tadi, kita bisa tahu nih mana biaya-biaya yang menurut Mam bisa ditekan, dikurangin, bahkan dihilangin agar kita punya uang lebih untuk ditabung. Yang kedua, fokus memperkuat pertahanan keuangan biar kondisi keuangan kita aman dan terhindar dari kebangkrutan. Jadi jaga mata, jaga pikiran untuk gak gampang pengen jika melihat sesuatu, nggak kepikiran terus dengan sesuatu itu sehingga tergoda untuk beli. Dan jangan baperan terhadap apa yang dimiliki orang lain atau apapun yang dibilang orang lain. Misal nih ada yang lagi cerita, si ini dia kaya loh, bisa begini, bisa begitu, enak ya. Terus kita jadi panas, pengen dianggap yang demikian juga. Akhirnya ikutan beli atau ikutan gaya hidup orang lain yang sebenarnya kita itu belum mampu untuk itu. Wah, kalau menurut saya ini bahaya. Misal nih, kredit mobil tapi angsurannya belum pasti, duitnya dari mana? Masih diangan-angan kah? Atau ngarepin sesuatu dari orang lain yang itu sulit dan gak jelas gitu loh. Ntar minta ke ini, pinjam ke itu, dan lain-lain yang jelas itu super berantakan. Nah ini berarti pertahanannya udah jebol nih. Gak bisa jaga mata, gak bisa jaga pikiran dan baperan. Jadi niatnya harus difokusin lagi.
Nah, gimana caranya biar kita fokus? Dalam mengatur keuangan, ada 3 hal yang wajib kita ketahui. Yang pertama, cash flow-nya harus positif. Jadi, jangan gunakan uang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dan jangan sampai besar pasak daripada tiang. Itu harus, Mam. Sederhana banget kan? Jangan besar pasak daripada tiang. Dan kalimatnya itu familiar di telinga kita. Tapi suka dianggap angin lalu dan biasanya mikirnya, udahlah. Nah, siapa nih yang suka begini? Akhirnya cash flow-nya jadi negatif, duitnya nggak tahu larinya kemana, kemudian pengeluaran lebih besar dari pemasukan, apalagi nggak pernah catat keluar masuknya duit. Jadi kita nggak bisa ngerem atau mengontrol keuangan kita. Nah, yang kedua, manajemen hutang yang baik. Ya, tapi kalau bisa jangan berhutang ya, Mams. Hidup dengan semampunya kita aja. Kalau belum punya ya sabar dulu, nabung dulu. Dan rela menyimpan impian kita di angan-angan kita dulu. Tapi harus dikejar, Mams, jangan didiemin aja. Balik lagi ya, Mams, jadi utang pun harus ada manajemennya. Jangan asal berutang tapi belum tahu gimana cara nutupnya. Harus jelas bahwa uang yang dipakai buat nutup utang benar-benar ada. Dan jangan bergantung pada sesuatu yang sebenarnya belum pasti. Ngandalin orang, ngandalin pinjaman, ngandalin piutang kita di orang lain. Jangan, karena itu semua belum pasti dan banyak melesetnya. Kemudian jangan maksa ngutang demi barang yang gak penting. Jadi pikirin dengan matang dulu sebelum membeli sesuatu yang belum terlalu dibutuhin. Bikin daftar pertanyaan pada diri sendiri. Misal, butuh banget gak sih? Atau kalau aku gak beli barang ini, apakah aku terlihat seperti orang yang susah? Apakah barang yang akan aku beli ini akan membawa banyak hal yang baik atau malah membuat pengeluaran semakin membesar? Apakah aku udah merencanakannya dengan matang? Dan apakah aku harus beli sekarang? Nah, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita pertanyakan pada diri sendiri dulu, Mams, sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu benda atau barang. Nah, jadi bisa ditimbang-timbang dulu mau beli sekarang atau mau menabung dulu. Mana nih yang lebih efisien? Atau mana nih yang lebih prioritas? Kemudian yang ketiga adalah dana darurat. Ini yang sering kali diabaikan. Padahal menurut saya ini penting agar ketika ada sesuatu yang sifatnya urgent, kita nggak kelabakan, nggak bingung lari ke sana sini cari bantuan. Maksudnya utang ya. Soalnya utang tuh kan kadang kita gampang dapatnya, tapi buat bayarnya yang agak susah. Kecuali kalau kita emang benar-benar niat buat beresin hutang dulu. Karena biasanya utang tuh enak tapi nyaurinya susah. Nah, makanya biar kita nggak sampai mengalami hal demikian, hutang sana sini, jadi lebih baik kita fokuskan diri buat menabung. Dan notice ya, Mams, banyak loh orang yang nggak pernah menyisihkan uangnya untuk ditabung. Nah, nanti ketika butuh untuk hal-hal yang urgent, akhirnya seperti yang saya bilang tadi, ambil hutang, kemudian pakai kartu kredit atau pay later, gitu-gitu, Mams. Kalau kita belum mampu, sebaiknya nggak usah ya, Mams. Udah hidup semampunya kita aja, nggak usah mikirin omongan orang lain, karena yang tahu kebutuhan kita adalah kita, yang tahu bagaimana kehidupan di dalam keluarga kita adalah kita. Jadi kalau orang lain berpikiran macam-macam, udah biarin. Tapi kita juga jangan pelit ya, Mams, tetap harus melihat sekitar. Karena kita hidup berdampingan dengan banyak orang gitu loh. Jadi tetap harus ada jiwa-jiwa sosial. Karena sebenarnya rezeki itu kadang datangnya dari hal-hal yang seperti itu, Mams. Jadi ketika kita bantu orang, ketika kita apalagi bantu orang tua, itu super balik rezekinya, Mams. Dan juga, Mam, harus diniatin, pokoknya harus diniatin. Nah, itu sharing kita hari ini ya, Mams. Jadi agar kita bisa nabung, kita harus tahu dulu berapa pemasukan dan berapa pengeluaran. Kemudian fokus memperkuat pertahanan keuangan. Jadi jaga mata, jaga pikiran, dan gak boleh baper. Nah, sebenarnya itu tadi pengalaman dari yang pernah saya lakukan ya, Mams. Pokoknya harus pintar-pintar kita menyisihkan buat ditabung. Semoga bermanfaat ya, Mams. Selamat mencoba, Mams. Bye.